Indonesia merupakan salah satu penandatangan Protokol Iklim Paris 2015 yang kemudian diratifikasi oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 dan diwajibkan menyampaikan Nationally Determined Contributions atau NDC yang berisi target penurunan emisi gas rumah kaca atau GRK hingga tahun 2030. NDC pertama, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK tanpa syarat sebesar 29% pada tahun 2030. Dalam rapat terbatas di kantor Presiden, Menteri LHK mengatakan bahwa sumber utama pencemaran udara di Jabodetabek berasal dari 34% PLTU batubara dan 44% kendaraan bermotor. Padahal faktanya, sumbangan batubara pada emisi CO2 global sangat signifikan sebesar 15,5 gigaton CO2 pada tahun 2022. Untuk mencegah semua itu, perlu dilakukan penghentian ketergantungan menggunakan batubara dan PLTU atau yang disebut pensiun dini PLTU. Tapi, apakah Indonesia siap dan mau berkomitmen penuh untuk keluar dari ketergantungan terhadap batubara? Ada berbagai hal yang membuat Indonesia sulit untuk keluar dari hal tersebut. Mayoritas PLTU berusia muda. Kontrak jual beli listrik PLTU yang masih panjang. Banyak PLTU dimiliki BUMN dan ada perlakuan istimewa dari negara. Pasokan batubara yang mudah, dekat, dan murah. Banyak PLTU dimiliki pengusaha yang memiliki akses pada kekuasaan politik. Minimnya keuangan negara dalam membiayai skema pensiun dini PLTU. Selain menyumbang emisi gas rumah kaca, batubara dan PLTU merusak lingkungan hidup dan merampas hak kesehatan kita. Kepentingan batubara dalam peta kekuasaan politik ekonomi di Indonesia sangat kuat mengakar. Beberapa pengusahanya bahkan sudah berubah menjadi pejabat negara dan menimbulkan konflik kepentingan antara usaha dan kebijakan publik. Loh, nggak bahaya tak? Mari membayangkan manfaat ketika komitmen pemensiunan PLTU dijalankan oleh negara. Kita bisa menekan laju kenaikan suhu bumi, menjaga Indonesia dari kerusakan lingkungan dan kesehatan manusia, mengurangi subsidi dari negara yang menjadi beban APBN, mengatasi masalah oversupply listrik, dan membuka kesempatan beralih ke energi terbarukan yang lebih murah dan bersih. Jika Indonesia ingin melakukan pensiun dini pada PLTU, ada beberapa hal yang perlu jadi perhatian negara. Membuka ruang partisipasi seluas mungkin dalam proses penyusunan kebijakan pensiun dini PLTU. Perlu ada penerjemahan istilah dan jargon terkait skema pensiun dini PLTU. Memasukkan pihak masyarakat terdampak di dalam pihak penerima manfaat dalam skema pensiun dini PLTU. Partisipasi para pihak secara proaktif, keterbukaan data oleh pemerintah, penyediaan saluran whistleblower untuk memonitor proses pensiun dini PLTU.